dari Ibu kita, Bu Nur Budi Asri Wahyuni, dengan tema yang cukup menarik, yaitu pengaturan waktu belajar dalam satuan pendidikan. Apa sih itu? Bagaimana sih mengatur waktunya? Nanti akan dipaparkan langsung oleh Ibu Nur Budi. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa sebentar. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Nur Budi Asri Wahyuni. Ya, terima kasih Bapak Arif Kudari selaku moderatornya untuk pada kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Semangat ya Bapak. Ini karena Bapak semua. Semangat Bu, semangat. Ini yang pematerinya ibu-ibu. Untuk kesempatan pada kali ini saya ingin memaparkan sedikit tentang materi yang dikatakan pokok ya di dalam penentuan suatu kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran sekolah, pihak sekolah juga harus membuat serangkaian kegiatan di dalam kurikulum. Salah satunya yaitu tentang pengaturan waktu, ya, waktu di dalam pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan dalam bentuk PowerPoint. Agak keras Bu. Oh ya maaf. Saya akan memaparkan dalam bentuk PowerPoint ya Bapak. Untuk tampilannya sebentar akan saya share di sini. Gimana, sudah kelihatan belum? Halo? Sudah Bu. Oke, bentar. Di sini judulnya saya menggunakan pengaturan waktu belajar dalam satuan pendidikan. Jadi sudah saya katakan bahwa waktu belajar itu sebagai penentu dari serangkaian dalam pembelajarannya. Keberhasilan dalam KBM itu juga penentuan waktu belajar. Jadi nanti di sini akan kita uraikan beberapa yang perlu diperhatikan di dalam waktu belajar. Untuk selanjutnya, satuan pendidikan dapat menentukan model struktur kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan tujuan masing-masing satuan pendidikan. Karena kita di sekolah yang TK, jadi keunggulan, jadi diharapkan untuk menentukan sendiri di dalam penentuan kurikulum atau struktur kurikulumnya tersebut. Untuk di sini saya akan menanyakan sedikit tentang model sistem pengaturan waktu belajar yang sudah diterapkan di sekolah panjenengan. Kira-kira Bapak siapa yang sudah istilahnya menerapkan sistem pembelajaran ya? Monggo silahkan untuk mengeluarkan pendapatnya. Saya tidak akan mengatakan ini benar bisa atau respon, salah. monggo. Share informasi, monggo. Monggo Pak Andi. Oh, nggih, Pak Andi, monggo silakan Pak Andi untuk memaparkan. Baik, terima kasih Bu. Ini sekedar sharing ya Bu. Jadi untuk pengaturan waktu belajar yang di sekolah kami itu menggunakan reguler Bu. Jadi untuk pembelajaran antara mapel 1 dengan mapel yang lain itu terpisah. Jadi tidak menjadi satu. Jadi belum menjadi satu, jadi dipisah sendiri-sendiri. Jadi kami masih menerapkan yang sistem reguler. Begitu Ibu. Oh ya, terima kasih Pak Andi untuk share-nya informasi bahwasanya di dalam KBM pembelajaran waktu belajarnya kebanyakan masih menggunakan reguler, tapi kita mencoba untuk menerapkan di sini ada beberapa bagian yang bisa digunakan, untuk salah satunya sesuai dengan kondisi sekolah.
Oke, kita lanjutkan. Modelnya tidak harus dipilih salah satu atau bisa digunakan secara bersamaan ya Bapak, atau dikombinasikan misalkan reguler dengan model pembelajaran yang lainnya, itu bisa ya, misalkan dengan menggunakan sistem terintegrasi dan blocking secara bersamaan atau terkombinasi ketiga model ya. Jadi ada beberapa model dan di sini ada 3 model pengaturan waktu belajar. Yang pertama sistem blok, yaitu blok-blok waktu dengan berbagai macam pengelompokan. Contohnya misalkan mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA IPS. Sekarang istilahnya pakainya IPA IPS digabung ya Bapak. Akan diajarkan dalam jam 07.00 sampai jam 12.00 dalam semester 1. Kemudian bisa juga dalam 1 tahun ajaran pembelajaran model kejuruan dibagi ke dalam 3 blok ya. Untuk khusus yang bagian kejuruan karena jamnya itu banyak di kejuruan ya. Masing-masing bisa 4 bulan. Mata pelajaran BK, TIK, dan SK akan diajarkan secara bergantian di setiap blok. Jadi istilahnya dari beberapa mata pelajaran di kejuruan itu bisa pergantian ya. Misalkan BK 4 bulan, kemudian dilanjutkan TIK 4 bulan, dilanjutkan dengan SK 4 bulan. Kemudian blok ke 1 tahun ajaran untuk BK blok, maaf ya, ini penjabarannya blok ke-1 tahun ajaran 2020-2021 untuk BK, kemudian blok kedua untuk TIK, dan blok ketiga untuk yang BK. Mungkin itu ya. Kemudian yang kedua sistem kolaborasi, yaitu konsep-konsep dan keterampilan tertentu dari mata pelajaran diajarkan secara kolaborasi dalam tim teaching ya. Jadi bisa dalam 1 mata pelajaran itu ada beberapa guru atau itu nanti bisa dikolaborasikan, atau ada 2 pelajaran yang hampir istilahnya ada mata pelajaran yang mendasar dengan mata pelajaran yang kejuruan atau istilahnya mendasar itu pokoknya seperti simulasi digital itu kan juga pokok dasarnya. Nah, itu nanti bisa dikombinasikan dengan BK atau TIK. Kemudian contohnya untuk lebih jelasnya konsep pengelolaan data dapat secara kolaboratif diajarkan oleh guru matematika dan IPA ya, karena sekarang semua mata pelajaran yang utama itu harus mengandung unsur kejuruan ya. Jadi ada kolaborasinya antara matematika dan IPA, matematika dengan BK atau TIK. Konsep ini bisa diajarkan di satu kegiatan dengan menggabungkan alokasi waktu kedua mata pelajaran atau diajarkan pada masing-masing mapel dengan penyelarasan aktivitas. Itu Bapak jelas ya? Yes. Biasanya Bapak Ibu karena ini pematerinya Ibu jadinya Bapak-bapak. Kemudian kita lanjutkan yaitu model yang ketiga sistem reguler. Seperti yang dipaparkan di SMK-nya Bapak Andi tadi, bahwa sistem reguler yaitu setiap pembelajaran dilakukan secara terpisah antara satu mapel dengan mapel yang lainnya. Dan selama ini masih kita perlihatkan atau kita jumpai di beberapa sekolah banyak yang terpisah. Makanya untuk yang sekolah PK ini kita mencoba untuk membuat model waktu pembelajaran yang baru dengan sistem blok. Ada yang sudah menjalankan beberapa sekolah dan tapi ada juga yang belum menjalankan. Termasuk di tempat saya itu bloknya semi ya Pak, jadi ada kombinasi. Tatap muka dilakukan secara reguler setiap minggu dengan jumlah jam tatap muka sesuai dengan yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan ketentuan minimal dari pemerintah. Demikian Bapak-Bapak yang bisa kami sampaikan tentang penentuan waktu belajar di satuan pendidikan. Mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan bertanya. Oh itu Pak Fadli Bu bertanya. Monggo. Mau tanya Bu. Oke. Mau tanya apa manfaat sistem blok?
untuk guru dan peserta didik, Bu. Oke, siap. Untuk terima kasih pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Fadli. Saya akan mencoba untuk menjelaskan manfaat atau kegunaan bagi guru dan siswa dari sistem blok ya. Untuk sistem blok itu yang jelas dengan sistem blok guru mempunyai waktu lebih untuk menyelesaikan pembelajaran, melakukan ujian dan mengevaluasi praktek siswa. Karena ada jeda beberapa waktu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan itu. Karena pembelajarannya hanya dalam waktu tertentu seperti tadi, dalam 4 bulan materi tertentu, dalam waktu yang lainnya itu dia tidak memberi materi tapi menyelesaikan ujian dan mengevaluasi praktek siswa. Kemudian yang kedua, lebih banyak waktu yang tersedia untuk mengembangkan konsep, mencoba berbagai model pembelajaran ya. Jadi untuk guru yang konsepnya masih manual itu bisa digunakan untuk menggunakan aplikasi yang sudah banyak sekali di internet untuk lebih model pembelajaran yang lebih bagus lagi dan menarik biar anak lebih tertarik untuk pembelajarannya. Mencoba berbagai model pun juga ada. Dan yang ketiga, siswa dapat berkonsentrasi pada pelajaran dan menggali lebih mendalam. Ya. Dan yang keempat, memungkinkan siswa untuk menyelesaikan pelajaran dengan cepat, ya. Karena dalam waktu yang tidak begitu lama itu, siswa cepat menyelesaikan. Mungkin itu Bapak-Bapak yang bisa kami paparkan tentang pengaturan waktu belajar. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Monggo, Siap. Pak Aris. Siap, terima kasih Ibu atas paparan yang menarik, terutama mengenai waktu belajar, karena sistem yang tepat nanti akan menghasilkan kualitas pendidikan yang tepat pula. Karena sudah selesai, kami minta untuk peserta memberikan aplaus dulu kepada narasumber kita. Ya. Tidak lupa kami apresiasi juga atas kehadiran dan semangatnya untuk mengikuti kegiatan ini. Karena dibuka dengan berdoa, marilah kita juga tutup dengan berdoa sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat dan membawa berkah. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih dari kami selaku moderator. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.